ثم نروح والدينا وولدكم خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وجميع أهل القبور من لا ذاكر ومن لا زائر ومن أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشهد أذل مغربية أن الله يلقى الشعب بواسع الرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم الجنة وأن الله يعيد علينا مباركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومنافاتهم في الدين والآخرة واستغفر أرواح من زكي أفكار في هذا المجلس المبارك ونبني في هذا المجلس في من صالحها جامع الأخرة الدنيا من الأخرى لنا نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم وحاجاتنا في حاجاتهم حاجات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله ومرضاته وكل ثواب برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang pembahasan wa amal hubbu fillah. Ya. Wa amal hubbu fillah wa fahuwa min asyrafil maqamat wa arfa'iha. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa qala Ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wa qala alaihi salatu wassalam salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah. Setelah pembahasan kita kemarin tentang masalah tawakal, ya, pokok pembahasan tentang masalah tawakal. Jadi ya, kemarin kan secara ringkas ya, jadi sebabnya itu sebab-sebab itu ada dua ya, bisa sebab secara agama ataupun duniawi ya. Jadi syaratnya orang yang tawakal ya. Yang pertama yaitu ilmu yang manfaat, amal soleh yang wajib ada di dalamnya. Maka ya, seseorang itu ketika tawakal tidak boleh lepas dari yang namanya ikhtiar ya. Baik ikhtiar itu secara hati ya. Secara hati ku apa contohnya ya, koyo qanaah, syukur, neriman ya. Terus tidak ada sifat iri dengki terhadap hasil yang misalnya orang lain mendapatkan hasil lebih banyak ya. Padahal ikhtiarnya sama ya. Tawakal itu tidak ngurus itu semua. Jadi tawakal itu intinya ya wis ikhtiar terus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian selanjutnya al-hubbu fillah ya. Cinta karena Allah ya. Cinta karena Allah. Ini termasuk asrafil maqamat wa arfa'iha. Termasuk satu kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman ya, mereka itu cintanya karena Allah itu lebih maksimal. Jadi termasuk cinta karena Allah itu juga termasuk bagian tanda-tanda kualitas juga kuantitas keimanan kita ya. Cinta karena Allah ya. Ini ada pembahasannya ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Maka ya, Allah akan memberikan ya. Suatu saat Allah akan memberikan kepada suatu kaum biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu
ya, dengan satu golongan yang cinta kepada mereka dan dia juga mencintai mereka. Jadi saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, ya. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, di alam arwah ini sebelum kita muncul itu ditentukan, ya. Golongannya sopo nanti kita ketemu sama siapa, dikumpulkan dengan siapa. Jadi semua itu wis ono anu nih, ya. Jadi ada pembahasannya. Jadi makanya doanya Nabi Yunus alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, ya. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, ya. Wa alhiqni bis sholihin, kemudian kumpulkan aku di akhirat dengan orang-orang soleh, ya. Jadi kumpulkan dengan orang-orang soleh. Itu ya fahusan wa ulaika rafiqo, ya, itu perkumpulan yang paling sempurna, kumpulan yang terbaik, ya. Partai yang terbaik, ya, partai ini Kanjeng Nabi ambek Gusti Allah, ya. Jadi makanya, ya, seseorang itu yang cinta karena Allah juga benci karena Allah, ya. Bentar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Jadi termasuk tanda-tanda keimanan itu, ya, cinta dan benci karena Allah, ya. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada 3 hal, ya. Kalau sifat ini, ya, karakter ini ada di dalam diri kita, wajada halawatal iman, maka orang ini akan merasakan manisnya iman. 3 hal. Yang pertama, ya, manisnya iman itu apa sih? Salah satu contoh buah daripada manisnya iman itu gampang dijak ngelakoni kebaikan, ya. Enteng dijak ngelakoni ketaatan. Terus ketika diuji, sabar. Ketika dikasih nikmat, syukur. Eling siapa yang memberikan nikmat. Ya. Cobaan seberat apapun, orang ini tenang. Itu disebut dengan manisnya iman. Ya. Merasa sedih ketika luput dari melakukan kebaikan. Ya, itu termasuk tanda-tanda, ya, manisnya iman. Contoh misalnya, ya, oh ternyata bulan Rajab ini aku kurang banyak baca istighfar, susah, waduh ya apa ini, ya, bagaimana, sedih. Itu termasuk bagian daripada manisnya iman. Tapi misalnya wingi bulan Rajab biasa saja, enggak ada pengaruh apa-apa, ya wis biasa, ya. Maka ada yang kurang di dalam kualitas keimanan kita, ya. Luput dari majelis kebaikan susah, ya. Sedino lali gak maca selawat, gak maca Quran, ono sing luput, atine sumpah susah. Nah, ini termasuk bagian dari manisnya iman. Kemudian mari ngelakoni kebaikan, ya, dia tenang, juga tidak merasa bangga. Itu juga termasuk berupa manisnya iman, ya. Itu salah satu ciri-cirinya. Maka lihat sama diri kita sendiri, ya. Ono enggak ciri-ciri itu di dalam hati kita? Kalau belum ada, wah berarti ada yang perlu ditingkatkan, ya. Yang pertama, ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih, ya, mimma siwahuma. Salah satu di antaranya. Jadi yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai dari apapun di dunia ini, ya. Lebih dia cintai dari keluarganya, anaknya, ya, orang tuanya, ya, istrinya, pasangannya, harta bendanya, ya. Itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari itu semua. Lo ciri-ciri gampangnya apa? Dia mentingkan Allah dan Rasulnya ataukah dia mentingkan dunianya, ya. Jadi cirinya seperti itu. Gampangnya seperti gini juga, ya. Sebentar nih. Jadi baca doa khatmul Quran, ya. Jadi seperti sebentar lagi kan, ya, pemilu, pilpres. Maka pilih yang di dalam hati kalian itu ini membawa kemaslahatan untuk Allah dan Rasulnya enggak, gitu. Kalau saya pilih ini, kalau saya pilih ini gimana, ya. Kalau misalnya wah dari tiga-tiganya gak ada yang masuk sama sekali, maka cari yang aqalluhuma dororon,
yang madorotnya, risikonya paling kecil. Ya, misalnya dari semua ya kandidat kita gak ono sing pas menurut hati kita. Ya. Jadi pilih yang mafsadahnya paling kecil. Adapun nanti misalnya kita pilih ternyata dia yang jabatnya demikian, ya sudah, kita sudah ikhtiar, sudah ijtihad. Ya. Ya, itu loh mah. Kamu mah. Ya. Jadi itu. Atau ya, ketika kita kerja, ya, datang waktu sholat penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidur, ya, lebih cinta Allah sama Rasulnya atau lebih cinta dengan istirahat kita, ya. Kita cinta Allah dan Rasulnya, ya tentu kita milih ya, tentu milih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pekerjaan, ya, dalam mencari rezeki, ya, mencari nafkah, kita dihadapkan sama pilihan. Iki luwih gampang tapi iki subhat. Iki luwih angel untungnya mek titik tapi iki jelas halal dan barokah. Menyelamatkan kamu di mata Allah dan Rasulnya. Pilih mana? Kalau kita cinta Allah dan Rasulnya, wis milih sing, ya. Jadi Alwi milih sing gak titik tapi barokah. Sesuatu yang barokah itu akan memperbanyak sesuatu yang sedikit, itu intinya, ya. Kenapa? Karena barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan, ya. Jadi manisnya iman itu salah satu diantaranya yaitu kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari apapun di dunia ini, ya. Maqala alaihi salatu wassalam, ahibbullah lima yaqdukum bihi min ni'amina. Cara menumbuhkan kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala gimana caranya? Ya. Di sini Kanjeng Nabi memberikan satu gambaran yang singkat, yang sederhana. Apa itu? Lima yaghdukum bihi min ni'amih, ya. Cintai Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Allah ngasih nikmat semua sama kita. Ya. Dikai nikmat sehat, dikai nikmat sehat, dikai nikmat ilmu, akal, ya, sehingga kita bisa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Kayak umur, ya. Dikasih kemudahan dalam segala hajat kita. Itu kan juga termasuk, ya, sesuatu yang harus kita tumbuhkan agar kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling besar adalah kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memilih kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu yang paling besar. Wa ahibbuni bihubbillah. Kemudian cintai aku, ya, karena cinta kepada Allah. Ya, tapi jalan sing paling gampang, ya, jalan yang paling mudah mengantarkan kita cinta kepada Allah itu ya cinta Kanjeng Nabi. Caranya cinta Kanjeng Nabi apa? Paling gampang, paling mudah dengan memperbanyak baca sholawat. Ya, gak kenal Kanjeng Nabi sama sekali, gak tahu sifat-sifatnya Kanjeng Nabi sama sekali, perbanyak sholawat. Ya, dengan kita perbanyak baca sholawat, itu kita menyalakan cahaya dalam hati kita. Ya, engkau hatiku moro muncul, ya. Moro muncul kayak dalam hati seneng sholawat, ya, perbanyak baca sholawat, kita akan tergerak, hati kita itu seneng dengan sesuatu yang disenangi Kanjeng Nabi. Itu yang paling sederhana, ya. Nah, selanjutnya, ya, terus wa makna hubbulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna hubbulillah ta'ala mailun wa ta'allukun wa ta'alluhun. Yajidul abdu fi qalbihi ila dhalika janab bal aqdasir rafi'i mashuban binahayatit taqdisi wa tanzihi wa ghayatit ta'zimi wal haibatillahi ta'ala. La yukhalituhu syai'un min khawatirit tashbihi wa la yumaziyahu syai'un min awhamit takifi. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Nah, ya. Kemudian maksudnya cinta karena Allah itu apa? Wa maknal hubbi lillahi ta'ala. Arti pengertian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang pertama, mailun. Hati kita itu cenderung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mailun itu cenderung. Ya.
Kemudian basa Jawa ini cenderung iku apa wi? Apa wi? Apa li? Apa lu? Basa Jawa ini cenderung iku apa? Kudu Rocky Gerung. Apa? Ayo apa? Cenderung iku. Ayo. Basa Jawa ini cenderung iku apa? Apa li? Luwih karep ya, bener lah. Ya. Artinya luwih karep. Ya. Karepe luwih gede ya kepada salah satu ya sebab. Itu namanya kalau bahasa Jawa ini cenderung simpelnya kan gitu ya. Jadi mailun ya. Opo-opo nang Gusti Allah gitu loh maksudnya. Ya, paham. Ya, cenderung terus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia ada masalah wis nang Gusti Allah. Apa melayani nang Gusti Allah? Itu loh maksudnya. Ya. Bukan ya, jadi contoh misalnya mailun habib. Itu berarti apa-apa cenderung nang kekasihi. Ya. Titik-titik curhat nang pacari. Itu namanya mailu habib. Mailu sodik ya. Cenderung nang konco. Titik-titik nang konco, titik-titik nang konco. Butuh duit pinjam 100 nang konco. Ya. Lek susah ya nang konco. Seneng nang pacare. Ya, itu contoh gampangnya simpelnya gitu. Ya, apa kalau bahasa kita sehari-hari itu? Ya, kalau bahasa Indonesia kan cenderung. Ya. Ya, kalau atau lebih berpihak ya. Lebih berpihak ya. Lo kalau seneng ke sana. Kalau susah ke sini. Ya. Gitu. Kita mailun. Mailun itu kecenderungan, kemudian ta'alukun. Kalau ta'alukun itu terikat. Ya. Kalau mailun itu cenderung, kalau ta'alukun terikat. Ya, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah tak jalani. Ya. Kok terus apa hasilnya? Loh, aku ambek Gusti Allah. Sembarang kali tak sandar nang Gusti Allah. Sing penting aku gak melenceng. Nah, maka Allah pasti akan ngatur. Wis gitu kan ya. Gampangnya seperti itu. Ya. Jadi kemudian ta'alluhun. Ya. Ta'alluhun itu yaitu menuhankan. Ya. Menuhankan, menjadikan segala hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Ya. Lillah wa fillah ya. Allah. Ya, makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu adalah milik Allah. Ya, dan kepadanya nanti kita kembali. Ya, semuanya. Ya. Semuanya. Jadi bahasa tasawufnya seperti itu ya. Mailun wa ta'allukun wa ta'alluhun. Cinta kepada Allah itu apa sih? Ono apa-apa cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa-apa wis dekengane pusat. Paham kan? Jadi itu gampangane ya. Lek basa simpel ya memang dekengane pusat. Ya, apa-apa lapor pusat. Gitulah wis bahasa gampangannya. Wa ta'alluhun. Menjadikan orientasinya semuanya itu kepada pusat Allah Subhanahu wa taala ya. Yajidul abdu fi qalbi. Yang mana hal itu didapatkan seorang hamba di dalam hatinya. Ya. Ila dzalikal janabil aqdas ar-rafi. Ya, yang mana ini akan menjadikan dia itu hatinya itu berada di dalam kesucian yang tinggi. Ya. Kudus kan suci. Ya. Mashuban binihayatit taqdis wa tanzih. Tapi dibarengi ya dengan puncak kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebersihan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wis mentok kepada Allah Subhanahu wa taala, gak mikir liyane kanan kiri. Ya. Nihayatut taqdis ya wa tanzih. Tidak beranggapan bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa membantu saya. Ya. Wis pokoknya full Gusti Allah wis. Ya. Full Gusti Allah, maksimal Gusti Allah. Gitu maksudnya, ya. Kemudian ghayatut ta'dim wal haibatu lillahi ta'ala. Puncaknya dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga haibah. Haibah itu apa? Haibah itu
hati yang merasa takut tapi dibarengi cinta. Ya, itu namanya haibah. Ya. Lek khosyah iku mek wedi tok. Ya, tapi cinta belum muncul. Paham? Ya. Contoh misalnya, ya. Ketika kita masih kecil mungkin, ya. Ayo, kamu lek gak sholat tak gebuk. Ya, lek gak sholat tak gebuk. Ya. Wahnya sholat, boleh apa? Ono bapak ibu. Bapak ibu lunga nanti bapak ibu kan ya wis melehar ya gak sholat gini tapi lo bapak ibu sergap lek kan bapak ibu gak sergap ya siapa yang pernah mengalami demikian ketika kecil ya wajar ya kan ketika memang masih kecil ya ketika ada masalah ada dendam langsung lali wis ya lek saiki karena banyak informasi yang masuk ya ketika kecil kan coba ya fikri engkel-engkelan mari tapi mari ini tulinan meneh ya selali wis tulinan meneh ya begitu bersihnya hati kita ketika kita masih kecil tapi kenapa ketika kita tambah beranjak dewasa ya banyak informasi yang masuk hati kita mudah terusik tapi sulit untuk bangkit lagi ya rasa dendam sih ada yes memang begitulah ya kehidupan hati manusia itu semakin tambah dewasa semakin mudah tersakiti ya lek cilik ya power of healingnya itu cepet ya cepet sembuh lek wis gede kate healingnya ngenteni anu dhisik ya cek waras healing dhisik nang ndi ya healingnya kudu ono syarat ya enggak contoh nih ya nang ndi lek healing kudu rekreasi baru healing padahal healing itu enggak perlu syarat ya sampean sholat bisa healing itu sudah sebenarnya kan seperti itu simpelnya ya jadi ketika seseorang itu khosyah jadi tapi lek haibah ya bahasa gampangnya kita itu sungkan tapi sungkan dibarengi cinta haibah itu apa ya ketika orang tua kita gak ono kita tetap menjaga ya dikongkon gak dikongkon sholat apa iya aku krono aku cinta nang wong tuaku ya wong tuaku ngongkon aku sholat ada orang tua atau tidak di depanku saya tetap akan menjalankan sebagai bentuk cinta kepada orang tua kita ya kalau mahabbah ya cinta ya pada pasangan kita misalnya ya ketika kita di luar ya ono godaan misalnya karena kita cinta sama istri kita ya walaupun gak ada tahu kita setia ya mas murah ya gratis gawe sampean mas ya misalnya ya nek bener-bener jangan sampai ya taring ngono ya wis salah kalau sing ngeru kok ya ono hotel Oyo ambek Red Door misalnya tapi karena cinta sama istri ya jarine anu Mbak sampean punya adik ndak perempuan duwe misalnya punya adik perempuan punya suami adik sama digitu no ya apa oh ya gak terima aku ya sama kayak sama gitu ya jadi takut ya cinta sama ya mahabbah itu menjaga kesetiaan ya menjaga wafa ya jadi itu namanya bedanya haibah dan khosyah ya lillahi ta'ala kemudian tidak dicampuri dengan khawatirit tasbih ya tidak dicampuri dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas ya wala yumazijuhu syai'un min auhamit takif dan juga tidak bergejolak sesuatu pemikiran auhamit takif itu ilusi yang memunculkan sifat Allah itu bagaimana paham ya Allah itu sifatnya ya apa sih ya takif Allah disifati dengan bagaimana Allah itu apakah punya tangan kayak manusia kayak makhluknya punya mata itu namanya auhamik takif ya jadi satu ilusi bisikan-bisikan yang dibisikkan setan ke dalam pikiran kita ya Allah itu punya kaki punya anu ya itu namanya auhamik takif kalau sampai pikiran yang seperti itu ya kita biarkan sampai jadi keyakinan sampai jadi akidah itu bisa menyebabkan keluar dari Islam hati-hati ya sampai menjadi paham tapi kalau misalnya pikiran itu cuma sesaat moro hilang itu tidak berbahaya ya
Karena itu memang sifatnya syaitan yang ada di dalam surat An-Nas, ya. Yuwaswisu fi sudurinnas, ngasih was-was di dada manusia. Ya, oh kon kok lek salat, ya. Kon lek salat, kon masuk salat 5 waktu sing tanggamu gak salat ae. Sukses kayak ngono, apa sing salat. Itu kan bisikan dari syaitan. Padahal salat itu mau kita kaya ataupun miskin, sukses ataupun tidak kan tetap wajib salat. Ya, karena gak ada syaratnya wong salat kudu sukses ya ono. Ya, tapi intinya salat itu menjadikan kita sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat itu bukan hanya soal materi toh. Paham ya? Apa jadinya ya? Sukses dunia kita ukur dengan materi, tapi kok di akhirat gak lewat apa-apa. Malah hisabnya lebih berat ya. Berarti apa? Ya kita minta sama Allah SWT sukses dunia fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sukses dunia sing barokah. Gak apa-apa kita minta sama Allah SWT, ya Allah jenengan kula paringi sugih tapi sugih sing barokah. Minta sama Allah SWT ya. Perkara dalane apa gak tahu. Sing penting tunggu ya. Ya, tanamkan dalam hati kita. Kita punya Allah SWT. Kalau kita tidak punya alasan untuk meminta, cari-cari alasan itu. Paham? Ya. Itu gampangnya seperti itu. Maka kita harus tetap minta sama Allah SWT, bahkan hal yang terkecil. Maka dalam kitab disebutkan bahwasanya minta ono Gusti Allah walaupun sampai njaluk uyah. Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan sifat ini tadi ya. Mailut wa ta'alukun wa ta'alun. Kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan sing paling gampang juga kita cinta sama Allah itu sering njaluk nang Gusti Allah. Wis itu ya. Ya apa sih aku lek kate cinta nang Gusti Allah to dalan ibadah qiyam mulai koyo gak sanggup. Kudu gak sanggup yang memang males dikali ya mungkin ya. Belum tergerak hatinya. Maka kita cari cinta Allah Subhanahu wa taala dengan hajat kita. Ya. Jaluk minta sama Allah, ya Allah ya saya pengen ini ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala semakin sering kita meminta, Allah itu semakin dekat dengan kita. Semakin kita jarang meminta ya, maka menunjukkan kita tidak kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya loh, tapi para wali ku ya gak njaluk nang Gusti Allah, iku lak para wali ya. Siji kita cek dolong dadi wali murid ya. Ya. Tapi kita njaluk nang Gusti Allah ya njaluk nang Gusti Allah. Engko lak temuru dadi wali kota ya. Ya yang penting itu intinya ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menjadi jalan kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi at-talab alamatul hub. Ya, cinta njaluk. Ya, itu termasuk tanda cinta. Ya, njaluk nang Gusti Allah. Ya. Kita kan kalau cinta sama seseorang ya, orang itu kadang-kadang njaluk bukti. Apa buktinya, Mas? Ya, itu namanya tolak. Ya, buktinya apa? Sama cinta nang aku, ya. Toko nang wong tuaku. Ya kan? Ya, maka kita akan berusaha tolak, menuntut diri kita untuk memenuhi permintaan orang yang kita cintai demi mendapatkan apa? Cintanya. Ya, gampangnya seperti itu. Lalu kita kepingin dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa niru dengan para aulia, maka kita cari ya hal yang paling kita butuhkan, kita sambungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hajat kita. Ya, itu akan jadi jalan kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada juga di dalam doa para aulia itu ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku minta cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Ya. Wa alhiqni biman yuhibbuka. Kumpulkan aku dengan orang yang cinta kepadamu. Ya. Saya lupa ini doanya siapa, tapi nanti insya Allah tak cari ya. Tak cari, saya pernah baca, tak cari nanti insya Allah tak share ya. Kalau ketemu ya. Jawab kalau ketemu ya. Tapi yang saya tahu dari doanya Habib Ali Al-Habsyi ya, itu di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, itu doanya Al-Habib Ali Al-Habsyi di antaranya insya Allah dulu pernah tak share di rutinan insya Allah dulu ya. Tapi mungkin catatannya wis lawas, buku-bukunya mungkin wis hilang ya. Jadi doanya itu luar biasa
Ya. Allahumma silni biman yusilni ilaik. Ya Allah, sambungkan aku dengan seorang yang bisa nyambungkan aku kepadamu. Ya. Jadi sambungan aku dengan seseorang yang bisa menyambungkan aku kepadamu. Nggak tahu caranya ya apa kok lamoro ketemu. Ya. Kok ketemu wong. Ternyata orang ini menyambungkan kita dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa kita sadari. Siapapun itu orangnya, ya kan? Ya. Kadang kita harus ngedo moro-moro ono jalan yang mendekatkan kita dimanapun kita berada. Ya. Jadi itu juga termasuk tanda-tanda Allah SWT cinta sama kita. Ya. Itu juga min alamati hubbi fillah lana, ya. Yaitu ketika Allah mendekatkan kita dengan seseorang, tempat, waktu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya hitungannya, ya Allah, aku njaluk cintai panjenengan cek cedak ambek dengan tempat sing panjenengan cintai, Makkah dan Madinah. Njaluk gak apa-apa ya. Minta ya Allah ya, sebagai bukti cintaku kepadamu ya Allah, berangkatkanlah aku ke Makkah dan Madinah. Ya, ke tempat seseorang yang engkau cintai dengan orang yang aku cintai. Siapa itu? Ya kita cinta siapa? Istri kita. Ya itu kudu sambungno ya. Jadi gak apa-apa kita minta doa sama Allah SWT dengan bahasa kita sendiri. Ya, walaupun gak bahasa Arab ya. Ya Allah, kalau niki cinta panjenengan, cinta Kanjeng Nabi Muhammad, maka berangkatkanlah aku ke tempat yang engkau cintai, di mana kekasih orang yang engkau cintai engkau tempatkan di situ, Makkah dan Madinah. Tapi aku njaluk berangkatnya ambil orang yang aku cintai, Gusti. Enak ya. Kalau minta seperti itu, perbanyak doa seperti itu, apalagi kita di bulan Sya'ban ya, di mana hari tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu cara kita menggait cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya. Nah, kemudian Allah itu bersih dari semacam ilusi-ilusi, bisikan-bisikan syaitan seperti tadi. Auhamit taqif ta'ala Allah dzalika aluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari sifat itu semua. Kemudian selanjutnya Lut, ya, nabbahna ala hadza. نبهنا على هذا لأن بعض العامة الذين لا بصائر لهم إذا سمعوا بأحوال أهل الله وبأذواقهم في محبة الله قد تسبق إلى قلوبهم وأفهامهم وساوس وأوهام عظيمة من قمها Syidatu doror ya. Jadi semua ini menjadi pengingat buat kita ya. Ala hadza li anna ba'dul amah alladzina la basaira lahum, ya, yaitu umumnya orang-orang yang mereka itu la basaira lahum, enggak punya pandangan hati ya. Basair itu pandangan hati ya. Pandangan hati apa sih? Pandangan hati itu yaitu hati yang bersih dari sifat menilai orang lain. Paham? Ya. Ya, itu namanya. Tapi yang nggak punya basiroh ya, la basaira ila qulubihim wa afhamihim, nggak punya pandangan hati di dalam hati mereka dan juga pemahaman mereka, sehingga muncul was-was dan juga satu keraguan-keraguan yang sangat membahayakan ya. Apa itu contohnya? Syadidatud doror ya. Jadi orang yang nggak punya basira idza sami'u bi ahwali ahlillah wa bi adzwaqihim fi mahabbatillah ya. Jadi simpelnya ini gini ya. Sekarang malah kita mudah mendapatkan yang seperti ini ya di media sosial, ketika ya ada postingan ya menjelaskan tentang ulama fulan ya, wali fulan, kiai fulan, habib fulan, pasti muncul komentar apa? Dongeng, khurafat, nggak ada yang namanya yaitu orang yang nggak punya basirah itu seperti itu ya, bid'ah, syirik. Mereka nggak percaya dengan adanya wali, karena itu memang pemahaman mereka ya. Lek diceritani ada seorang wali bisa khatam Quran sehari bisa 100 kali, tidak percaya karena mereka nggak punya basiro, sudah ketutup hatinya
walaupun ya apal Quran. Ya. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Siapa yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab? Apal Quran loh sing mateni Sayyidina. Ya. Sing mateni Sayyidina Umar iku apal Quran. Ya. Membunuh pas salat meneh. Ya. Ya. Jadi ya, Quran itu mereka apal tapi tidak sampai ke dalam hati mereka. Ya. Ini kalau kadang kita buka media sosial ya, yang menerangkan tentang apa para wali, para aulia, bahkan amalan mereka, itu dianggap apa? Anu dasari, ya butuh dalil. Dikai dalil lo gak ngerti. Ya, dikai dalil tentang kecuali kalau dikasih dalil dari golongan mereka, baru gelem nerima. Ya, ini sudah ada muncul memang ya. Apa itu? Yaitu orang-orang yang nggak punya basiro ketika kalau mereka mendengar tentang keadaan ahlillah ya, kekasih-kekasih Allah wa bi adzwaqihim fi mahabbatillah. Bagaimana mereka itu merasakan lezatnya cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kadang mampir di hati ini ya, tapi hilang. Ya. Muncul wasawis wa awham adimatul khotor ya, tasdidud doror. Akhirnya yang muncul apa? Rasa dengki, iri, gak percaya ya, kau no wali-walian itu ya, gak ada walian ini ya. Kadang kita juga tidak memungkiri, kadang memang karena saking fanatiknya cerita itu kadang dibuat terlalu berlebihan ya, juga tidak bisa membenarkan hal yang seperti ini. Makanya kadang ada seorang nasihat itu yang kita sampaikan itu sebenarnya kita harus menyampaikan tentang syariat Allah. Jangan banyak cerita tentang wali-wali. Cerita wali-wali kok lewat santri ya. Tapi karena derasnya informasi yang mudah didapat, datang sesuatu yang memang seharusnya hanya dikonsumsi santri, disebar ke khalayak ramai. Sing komen rata-rata gak tahu ngaji. Bah, sing ngaji ngerti ya. Oh ya. Para aulia itu memang ada ya, dan tidak memungkiri ya. Ya itu maka kita minta sama Allah SWT ya, semoga kita dijaga apa yang Allah kasih nikmat sama kita cinta sama orang-orang soleh walaupun kita bukan dari bagian mereka, masih jauh dari mereka, tapi jangan sampai nikmat ini dicabut ya. Apa yang kita andalkan dari amal kita ya, kalau hati kita itu penuh suudon, iri, bahkan menganggap rendah orang lain. Jangankan kita menganggap rendah para aulia ya, paham ya, jangankan kita menganggap rendah orang ahli maksiat dan kita merasa lebih baik, itu pun tidak boleh. Ono wong maksiat terus kita merasa najis kan, itu pun kita tidak boleh. Apalagi ya mesti cerita para wali ulama ini sekarang ratusan kitab dicela, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya. Lantas mereka mengklaim sing paling ahli ana wa antum ya, man ana ya, waman anta. Ya, yang seperti itu merupakan satu penyakit ya, yang tumbuh dari pemahaman yang salah ya. Wis kudu salah paham ngono iku, pemahaman ini sing salah. Nek salah paham saya iso dibenerno. Paham? Ya wi. Nek salah paham ayo dijak diskusi tabayun. Akhirnya pahami bener. Tapi lek pemahaman sing salah iku angel dibenerno. Ya. Soalnya wis murakab. Ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Semakin dijaga dari yang seperti itu. Kenapa? Karena kasihan yang seperti ini. Walaupun mereka sholat ya, mereka ibadah. Tapi ketika merendahkan orang lain ya, menganggap rendah orang lain ya, ngerasani mencaci maki orang lain, ya man kok pahalanya diambil dikasihkan kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka seburuk apapun kita ya, atau sebaik apapun kita, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita harus selalu merasa bahwa kita terus-menerus butuh untuk memperbaiki amal kita, zahir maupun batin ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya summa inna man sodako dari mana sama umat ya. Habis pipis tak
على ما سواه وإلى التشبير لسلوك سبيل قربه ورضاه وإلى الجد في طاعته وبذل الاستطاعة في خدمته وترك ما يشغل عن ذكره وحسن معاملته من كل شيء. Ya, ini ya. Kemudian summa inna man sadaqa fi mahabbatillahi ta'ala. Ya. Terus itu berarti kuatir kesenggol sampai ya. Kemudian summa inna man sadaqa lan sampune wong ingkang teman-teman ya sungguh-sungguh ajrih fi mahabbatillahi ta'ala, teman-teman cinta ya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Da'ahu dzalika ila itharillah ala ma siwahu. Ya. Kalau orang itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan dia itu ya itharillah ala ma siwahu. Dia akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari yang lain. Wa ila tashmir lisuluki sabili qurbihi waridahu. Maka dia akan berusaha ya istiqomah, continue ya. Jadi syamaro itu ya, syamaro yusyamiru itu terus menerus ya, begitu syamiri ya. Syamaro yusyamiru itu terus menerus ya, basa durane repeating ya, repeat ya, itu terus menerus ya. Makanya ya bahasa Arab petil itu apa? Mismar ya, bahasa Arab petil itu mismar, soalnya note harus berkali-kali ya. Ya. Ojo dikai jenenge anak kok mismar. Oh, jenenge apik ya mismar. Mismar arene petil. Kok apik jenenge anakmu ya? Iya, Siti Mismaroh. Ya apik sih, keren nih, jarang nama itu. Tapi artinya petil malah, ya. Ya. Jadi enggak apa-apa misalnya Sumairo ya, bagus ya. Tapi kok wis ono jeneng kok alif wis disimpen namanya wisan ya. Jenenge telu sekali ngopiok wis pasti terdiri dari 3 kilo telu jenenge kok ya. Mir nanti pecah lho nak, ayo. Kate bantengan lah. Iya. Itu sama Om Alwi ini loh. Sama Om Alwi. Oh, cowok ya. Jadi coba lihat ya di sini disebutkan ya. Lek wong iku cinta Gusti Allah. Ketika diceritani tentang dengan orang-orang yang dekat dengan Allah ya, para aulia ya. Itu justru membuat mereka itu istiqomah tambahan. Paham ya? Oh iya Rek, ternyata wali ini ya, imam ini, syekh ini ketika mendekat dengan Allah dengan cara ibadah ini, maka tak tiru, gitu loh maksudnya ya. Bukan malah ya menganggap skoro iku dongeng ya. Ono tahu modal mustahil ya, macam-macam ya seperti itu. Ya. Ila tasbit lisuluki sabil qurbihi waridahu. Maka kadang berusaha menjadikan itu jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jiddi fi taati. Menjadikan dia itu sergap di dalam menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian badlil istita'ah, dia akan mengerahkan kemampuan tersebut fi khidmati, untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watar kima ya, watar kumayushul andikri, dia meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat dia lupa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa husni muamalatihi min kulli syai', dia akan berusaha memperbaiki muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia hilangkan dari segala sesuatu ya. Jadi makanya termasuk salah satu dari maqalahnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu ya, disebutkan itu kalau kita itu wis dum ala zikrillah ya, dalam waktu senggang perbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam ya, tapi yang paling gampang memang zikir bil lisan ya, baca sholawat. Kita ngaji kayak gini juga termasuk zikir ya. Kita bakti sama orang tua itu juga termasuk zikrullah. Pokoknya segala perbuatan yang membuat kita ingat sama Allah itu termasuk zikrullah ya. Baca Quran, ngaji dan lain sebagainya ya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah nanti akan ngatur hidupmu ya. Nanti Allah akan yang ngatur
yang ngatur kehidupanmu. Ya apa niku Gusti Allah sing ngatur. Ya. Jadi cara menggapai cinta Allah itu diantaranya dengan doa, kemudian dengan zikir, kemudian dengan apa? Dengan dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, wa min a'zami ma yadullu ومن أعظم ما يدل على محبة الله husnul ittiba li Rasulillah. اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأما الرضا عن الله تعالى فهو حال شريف عزيز قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما Ibtalahum. ابتلاهم. Ya, jadi ya. Ar-ridho anillah. Cara menambahkan ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya di antaranya adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Kita ridho dengan keadaan kita. Apapun keadaan kita hidup di dunia ini, ya. Ini juga termasuk menunjukkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min a'zami ma yadullu ala mahabbatillah, dan sesuatu yang paling agung yang menunjukkan ciri-ciri bahwa kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala yaitu husnul ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ya, berusaha sebaik mungkin ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena ittiba Kanjeng Nabi itu disebutkan sebagai salah satu ciri kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya, jika kalian itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalanku. Yuhibbukumullah. Ya. Maka Allah akan ya mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, ayat ini turun juga termasuk salah satu dari asbab nuzulnya. Itu diantaranya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengatakan, kami ini cinta Allah, dan tapi nabi kami Nabi Uzair. Ya, orang Nasrani mengatakan, loh kami ini kurang dekat apa sama Allah, ya. Tapi nabi kami Nabi Isa. Cukup itu. Akhirnya turun ayat ini. Kalau kalian cinta sama Allah, ya ngikut Kanjeng Nabi, ya. Ya, karena masing-masing dari dua kubu ini bersikeras, ya. Pokoknya penutup Nabi itu ya toko Nabi Musa, ya. Penutup para Nabi ya Nabi Isa dan orang Nasrani. Ternyata penutup para Anbiya ya dari jalur Nabi Ibrahim, ternyata dari Nabi Ismail alaihis salam, bukan dari jalur Nabi Ishak. Ya, dari jalur Nabi Ishak kan menurutkan nabi-nabi dari Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam itu kan jalurnya Nabi Ishak. Sedangkan dari Nabi Ismail langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan ridho, walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kita itu mengikuti jalan mereka, ya. Jadi itu salah satu di antaranya. Nah, insya Allah bahasan tentang ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan di dalam hati kita mulai dari saat ini, ya, perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan kita niatkan ya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan siru ilallahi urjan wa makasiro, ya. Siru itu melayu nang Gusti Allah, ya. Urjan wa makasiro, walaupun dalam keadaan pincang. Urjan itu pincang, dingklang, wa makasir. Walau dalam keadaan mereteli. Walaupun ambek berangkang, ambek ngesot. Maksudnya apa? Lari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pincang apa? Karena kurangnya amal kita. Berapa banyak dosa yang kita tumpuk, tetap nyedok nang Gusti Allah, ya. Jangan sampai malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun ya, seberapa banyak
perbuatan kesalahan yang kita buat. Jangan menjadikan kita putus asa. Ya, aku gak pantas, dosaku akeh. Ya, lek wis gua gak pantas dosaku akeh, wis aku iki ahli neraka. Ya wis lek ngono wis gak usah ibadah lah. Jangan, itu termasuk sifat putus asa, itu termasuk bisikan dari syaitan. Bahkan seseorang ketika sudah berada di ujung tanduk nyawanya, tetap dia tidak boleh putus asa, terus menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan segala sesuatu kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa kita, ikhtiar kita, hajat kita, wis minta onang Gusti Allah. Ya, bahasa gampangnya wis pokok melok pusat. Ya, gitu ya. Ya, kita ibadah ya semampu kita, berusaha semaksimal mungkin ya, kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pahala Allah pasti kasih ya, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Yang paling penting itu ridhanya Gusti Allah ya. Allah alam bisawab.